Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Kali ini saya mau melanjutkan postingan saya yang waktu itu di kantor kejaksaan ya, di kantor Kunsan. Nah, alhamdulillah teman kita itu sudah mendapatkan sebenarnya masa percobaan atau sudah selesai ya. Untuk yang satu teman dari Indonesia, nah dia mendapatkan 징역 1년, 그 다음에 집행유예 2년. Berarti kan gini, kan ada teman yang belum tahu ya 집행유예 itu apa, 징역 1년 itu apa ya. Nah, di sini maksudnya adalah ini ada perjanjian antara terdakwa tertuduh dengan pengadilan atau dengan pemerintahan Korea ini. Nah, selama 2 tahun itu ditahan di luar penjara ya, bebas bersyarat. Dan bila 2 tahun tidak melakukan tindakan yang mengarah ke kriminalitas atau kejahatan, maka akan bebas tanpa syarat. Tapi sebaliknya, bila dalam masa percobaan tersebut berbuat yang melanggar hukum atau berbuat kriminalitas, maka langsung masuk penjara 1 tahun gitu. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang masih tinggal di Korea, supaya taat aturan di mana Anda sekalian mas-mas mbak-mbaknya tinggal di negara orang lain ya. Kalau kita canggung atau kita tidak tahu bahasa, mending jangan melakukan perbuatan yang tidak atau bukan milik kita gitu. Nah, di sini teman kita masnya itu sebenarnya kan ada, dia mau sebenarnya dikasih kesempatan untuk banding gitu, karena kalau walaupun banding pun ya, misalkan banding pun tapi dinyatakan tetap bersalah, nanti akhirnya tetap akan dipulangkan gitu, tetap akan dipulangkan dari imigrasi. Kenapa? Karena pekerja asing ya gitu. Tapi kalau misalkan orang Korea, berarti kan dia warga negara Korea, dia akan bisa banding dan bisa keluar balik lagi ke ke keluarga mereka gitu. Jadi kalau misalkan orang asing pun, kalau misalkan mendapatkan 징역 tadi yang udah saya bilang, 징역 1 tahun itu penjara 1 tahun, masa percobaan 2 tahun. Masa percobaan nggak mempengaruhi sebenarnya, cuman kalau kamu tinggal di sini itu pengaruh kalau orang asing harus dipulangkan walaupun bebas bersyarat ya. Di sini bebas bersyarat bukan berarti bebas untuk keluar penjara, tapi keluar dari negara Korea gitu maksudnya. Nah, di sini mungkin dulu ada teman yang belum tahu itu masalah apa ya, membahas apa, silahkan lihat di channel sebelumnya. Di channel sebelumnya saya ini ya, kamu klik di tempat dulu saya kasih kamu informasi tentang teman kita yang ini. Nah, yang satunya masih dalam proses, yang satunya orang Timor Leste masih dalam proses. Dan sebenarnya proses ini dia mengajukan banding ya, teman yang dari Timor Leste. Untuk teman yang dari Timor Leste, pengajuan bandingnya saya ditunjuk sebagai orang yang mendampingi dia untuk menerjemahkan dengan pengacaranya, kan ganti pengacara negara. Di sini saya bilang pengacara negara di Korea itu pengacara yang ditunjuk oleh negara supaya membela orang tersebut. Itu pun juga gratis ya di sini. Bukan seperti kalau di Indonesia, nggak tahu saya. Kalau di sini gratis, jadi nggak ada bayar sepeser pun untuk teman-teman yang melakukan salah gitu. Itu pun kalau tuduhannya itu seperti saudara kita yang di sini, tuduhan itu memberatkan sampai penjara gitu. Biasanya kita atau teman tersebut diberi pendamping sebagai pengacara gratis dari pemerintahan Korea. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, dan untuk kamu yang di sini supaya taati aturan yang ada di sekitar kamu. Kalau di Indonesia, kalau di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.